setiap pribadi kita kuah, elok atau buruknya kita nak menentun. Keluarga kita baik atau jeleknya kita nak menentun. Masyarakat awak, RT RW awak mau ramai, mau menjadi orang taat atau orang jahat, pemimpin RT-nya yang akan menentun, RW-nya akan menentun. Masaji awak aku menjadi banyak jamaahnya penuh sesak ke depan ditentukan oleh warga jamaahnya di bawah pengurusnya. Apa pengenal awak? Kadipadiannya bumi ku mereka atau akan diperbaiki, tergantung kepada manusia. Allah telah merencanakan sejak awal kehadiran manusia di bumi ini untuk memperbaiki bumi. In uridu illal islaha mastata. Aku tidak bermaksud menciptakan kamu di bumi ini melainkan untuk melakukan perbaikan, perubahan, peningkatan. Selama kamu bisa, perbaikilah bumi. Jadi sadarlah Pak Ibu, bangkitlah umat Islam. Kalau negeri ini mau baik, ya pimpinlah bumi ini menurut petunjuk Al-Quran. Kalau tidak, kita akan menunggu kehancuran. Illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Segenap bapak-bapak pengurus masjid, mulai dari pembina, penasehat, kaum muslimin, kaum muslimat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para guru-guru, imam-imam, ustaz-ustaz, para pemuda remaja Islam, baik yang banyak di luar atau yang di dalam, baik remaja-remaja muda atau bapak ibu yang sudah masuk golongan remaja senja, itu kita yang sudah masuk usia tua. Boleh juga disebut remaja tapi tambah dengan kalimat senja, remaja senja. Itu yang sekarang banyak bertahan di masjid musola untuk melaksanakan ubudiyah, ibadah, solat 5 waktu berjamaah, termasuk kajian-kajian agama seperti yang kita laksanakan subuh ini di Masjid Nurus Sakinah Ula Karang. Terima kasih, penghargaan sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Bapak Ibu jamaah atas kerelaan, kesediaan kita duduk sejenak untuk mendengarkan kajian agama, tausiah agama. Setelah kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat rahmat kurnianya yang tak terhingga, sekarang masih berfungsi pada diri kita. Semoga dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, beramal, beribadah, mempersiapkan diri kita untuk menuju hari alam berikutnya, yaitu alam kubur, alam akhiratnya. Diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua selalu berjuang menjadi umatnya yang setia, umat yang mencintai ajaran ini,
Semoga ke depan dengan komitmen kita mencintai Rasulullah, mencintai ajaran Islam ini, akan timbullah semangat motivasi kita untuk menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, membela Islam dari segala macam usaha daripada orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tidak senang. Dia ingin mencoba memadamkan cahaya Islam dengan segala cara, termasuk di bumi kita Indonesia. Segala cara dilakukan untuk melemahkan agama Islam. Tapi Allah telah berjanji selagi kita umat Islam berjuang, maka Allah akan menjadi pembelanya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bapak jamaah yang kita hormati, dalam waktu lebih kurang 5 menit ke depan, 15 menit ke depan, kita berikan tausiah subuh berjudul mempertegas, memperjelas identitas manusia sebagai pemimpin bumi, pengurus dunia. Bapak Ibu yang kita hormati, sesungguhnya Allah telah memprogramkan manusia ini menjadi penguasa, pemimpin bumi, penentu di bumi ini. Bagaimana bumi ini ke depan, baik atau buruknya, ditentukan oleh manusia. Termasuk setiap pribadi manusia itu ditentukan oleh dirinya. Mau baik, mau jelek, mau maju, mau mundur, manusia itu penentunya. Sejak awal Allah SWT sebenarnya telah merencanakan manusia itu sebagai pemimpin bumi ini, pengurus dunia ini, yang kita sebut dengan khalifah. Ayatnya sudah jelas, sangat tegas. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jelas. Walaupun pada awalnya manusia ini diciptakan di surga yang bernama makhluk baru Adam alaihissalam, Nabi Adam. Tapi sebenarnya untuk bumi ini Bapak Ibu, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, sebenarnya untuk bumi. Walaupun sudah ada makhluk-makhluk lain yang sudah Allah ciptakan lebih dulu, ada malaikat, ada jin, ada iblis, tetapi mereka bukan untuk menjadi pemimpin bumi. Kehadiran manusia di awalnya mendapat penolakan, sanggahan dari makhluk-makhluk yang lebih dulu diciptakan itu, membantah, menolak keberadaannya. Apalagi iblis tetap menolak. Malaikat, jin menolak pada awalnya, tapi ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk memberi hormat kepada makhluk baru di surga waktu itu yang bernama Adam, akhirnya mereka menerimanya. Malaikat menerimanya, jin. Yang tetap menolak adalah iblis. Illa iblis. Sampai kini iblis menolak kehadiran manusia di bumi ini. Artinya apa Pak Ibu? Tidak akan pernah mulus kepemimpinan manusia di bumi ini. Tidak akan pernah manusia itu 100% menjadi orang yang soleh, orang yang taat, karena ada
yang menggodanya, iblis, dengan segala caranya. Dia bertekad tidak mengenal putus asa, menggoda manusia, menggelincirkannya untuk bersama-sama dengan dia di neraka kelak. Terpulang kepada manusia itu mau digodanya atau tidak. Manusia juga menentukan. Bapak Ibu yang kita hormati, lalu timbul pertanyaan, kenapa manusia yang menjadi pilihan Allah untuk menjadi pemimpin bumi ini? Kan sudah banyak makhluk lain yang telah Allah ciptakan, termasuk langit, termasuk bumi ini, gunung-gunung telah Allah ciptakan sebelumnya, binatang telah Allah ciptakan sebelumnya. Kenapa pilihannya jatuh kepada manusia? Ternyata jawabnya Bapak Ibu, Allah sendiri yang menjelaskan. Karena manusia makhluk baru ini menjadi ciptaan Allah yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Tidak itu saja, manusia juga menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Tidak itu saja, tambah lagi manusia itu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lebih dulu Allah ciptakan. Bukan tidak ada kekurangannya, bukan tak ada kelemahannya. Dia manusia ini terbaik, mulia, sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang sudah lebih dulu diciptakan Allah. Lalu di segi apa manusia itu terbaik, mulia dan sempurna? Adalah di segi pertama, akalnya yang hebat, yang cerdas, yang bisa mengalahkan makhluk binatang yang besar badannya, yang kuat tenaganya, tapi bisa ditundukkan oleh akal manusia. Carilah Bapak Ibu, baraka buas binatang, baraka ganas binatang, tapi ditangkau oleh manusia, dikandangkan, ditembaknya. Tidak berdaya binatang di mata manusia karena hebatnya otak manusia ini. Yang kedua, dari segi daya rasanya, perasaan manusia Allah beri daya rasa, rasa bertuhan terutama, rasa hibah, rasa malu, rasa segan. Itu manusia itu. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Yang mengalahkan iblis, makhluk ini yang sudah hilang perasaannya, bahkan dia yang merasa lebih baik. Allah saja dilawannya demi dia merasa lebih baik. Diperintahkan Allah untuk memberi hormat kepada makhluk baru yang bernama Adam. Dulu menolak dia iblis ni. Kenapa? Dia merasa ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam itu, katanya. Kalau ada manusia yang sudah merasa, Pak Ibu, merasa lebih baik, merasa lebih berkuasa, merasa lebih menentukan, ada. Dia akan hilang perasaannya, malunya, segannya. Kepada siapapun dia tidak segan. Kepada orang tuanya pun tidak segan dia, tidak malu dia. Kepada ustaz pun tidak segan dia. Kepada Rasulullah pun tidak segan dia. Kalau rasa sudah hilang, terutama rasa bertuhan, bahwa kita mesti merasa bahwa yang ada pada diri kita milik Allah. Yang ada di luar tubuh kita ini, mata, telinga, mulut, hidung, kepala, kaki, tangan, kulit, milik Allah. Kita hanya diberi hak pakai, bukan hak milik.
Apalagi yang ada dalam rongga badan kita, ada hati, jantung, limpa, empedu, paru-paru. Semuanya pemberian Allah, tidak milik kita. Merasa manusia itu Allah yang memberinya. Dengan demikian manusia akan bertambah dekat kepada Sang Pencipta, karena dia merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Itu Pak Ibu. Yang ketiga, manusia Allah beri daya dorong, keinginan untuk maju, untuk berkembang, untuk meningkat kepada yang lebih baik. Daya dorongnya, nafsunya, maka manusia akan terus maju, meningkat kepada yang lebih baik karena ada daya dorongnya. Ketiga-tiga inilah yang mendukung keberadaan manusia sebagai pemimpin bumi, karena dia lengkap semua padanya. Daya dorong mengalahkan malaikat. Walaupun malaikat itu hebat akalnya, perasaannya, tapi dia tak punya nafsu. Iblis hebat akalnya, tinggi keinginannya, tapi dia tak punya perasaan. Binatang apalagi, nafsunya tinggi, keinginannya tinggi, dia tak punya otak. Manusia memiliki ketiga-tiganya. Tidak itu saja, Allah lengkapi manusia itu sebagai pemimpin bumi dengan Allah berikan kepada manusia itu kitab suci. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan 4 macam kitab suci, mulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Semua kitab suci itu menjadi pedoman bagi manusia untuk pemimpin bumi, pengurus dunia. Lengkap dalam kitab suci ini Bapak Ibu. Semua cara bagaimana bumi ini makin baik ke depan. Di sini ada petunjuknya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu jamaah, kepemimpin bumi semula memang Allah serahkan kepada para rasulnya. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah SWT telah mengutus 25 orang rasul, ribuan orang nabi. Semua itu adalah pemimpin bumi pada awalnya. Dan Bapak Ibu telah membaca sejarah nabi-nabi, para rasul-rasul Allah itu, ada yang gagal dalam kepemimpinannya, ada yang berhasil, tapi banyak yang gagal karena setan yang lebih berhasil memperdayanya, sehingga banyak manusia dahulu kala menjadi penentang Allah, menjadi musuh-musuh Allah. Rasulullah saja tak berhasil memimpin bumi ini karena ada setan. Di sampai dunia kiamat Bapak Ibu akan terus tarik menarik antara kebenaran dengan kebatilan, antara yang baik dengan yang jelek, karena setiap manusia itu telah Allah beri potensi baik dan buruk itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masalahnya mana yang lebih ditonjolkan oleh manusia itu, potensi baiknya atau potensi jeleknya? Terserah kepada manusia, karena manusia telah Allah beri akal yang hebat, perasaan yang mendalam, dan nafsu yang terkendali. Itulah gunanya kitab suci, bisa mengendalikan akal, menjaga perasaannya, serta untuk memelihara nafsunya. Itulah Al-Quran. Maka kita Bapak Ibu manusia yang menjadi penerus risalah Rasulullah, karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan lahir sesudahnya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu menjadi Rasul penutup bagi seluruh para Nabi Rasul. Penutup. Siapa lagi penerusnya? Itulah orang-orang yang berilmu. Pada awalnya dulu Khulafaur Rasyidin, pemimpin bumi ini, diteruskan para tabi', kemudian tabi'in, sampailah kita sekarang ini kaum mutaakhirin, penerus pemimpin bumi.
yang mau berilmu, yang mendalami agamanya. Maka bila dia sudah berilmu, mendalami Al-Quran Sunnah, disebutlah dia ulama. Maka ulama itu, orang-orang berilmu itu menjadi penerus pemimpin bumi. Al-ulama warithatul anbiya. Para ulama itu pemimpin bumi, penerus risalah Rasul, Nabi dan Rasul. Maka Bapak Ibu jamaah, kita semua janganlah melihat kiri kanan lagi, menoleh muka belakang lagi. Kalau masih ada makhluk lain akan menjadi pemimpin bumi, tidak. Kita sendiri orangnya, makhluknya. Tidak mungkin bumi ini dipimpin oleh malaikat, oleh jin, apalagi setan yang sudah terlanjur durhaka. Apalagi tidak mungkin, lebih tidak mungkin bumi ini dipimpin oleh binatang. Dan Bapak Ibu lihat perkembangan akal manusia di dunia sekarang ini sudah sangat maju. Lihatlah bangunan bumi, fisik bumi begitu indahnya dibangun oleh manusia dengan akal yang hebat. Bangunan masjidnya, rumahnya, gedung-gedung bertingkatnya, menara-menara pencakar langitnya, pesawatnya, itu semua hanya manusia yang bisa membikinnya Bapak Ibu. Jembatannya, jembatan dulu di masa Bapak Habibie terkenal jembatan terpanjang di Batam, namanya jembatan Barelang. Berapa panjang Pak Barelang tuh? Kurang sekilo, nah lebih kurang sekilo. Itu akal manusia bisa buatnya, canggih Bapak Ibu. Rupanya akal manusia terus berkembang, dibuat puluh jembatan terpanjang lagi dari Surabaya ke Madura, namanya Suramadu. Berapa panjang Pak? Suramadu 5 kilo 600 meter, 5,6 kilometer di tengah lawi jembatan. Di atasnya ada 2 jalur, jalur kiri, jalur kanan, jadi tidak satu arah, arah kiri arah kanan. Ada pula tengahnya rel kereta api, di pinggir kanan dan kirinya ada pula jalan sepeda motor. Lah pernah Pak ke Suramadu, menempuh jembatan tu, alun paila ugiwa menempuh tu. Suramadu tu manusia buat akalnya Pak, hebat. Secara fisik pembangunan bumi dibuat oleh manusia sudah sangat maju. Kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi ke depan. Termasuk yang paling canggih namanya teknologi HP ini. Di sini manusia bisa mengatur bumi, mengakses segala apa yang diinginkannya. Kini masalahnya bagaimana dengan pembangunan mental bumi. Fisik bumi sudah sangat maju, termasuk jembatan tadi. Tu mau ke dibuat lo jembatan dulu mah dari Bakahuni ke Merak. Lah dirancang belum dengan segala biaya, tapi tidak bisa diteruskan karena utang Indonesia sudah semakin banyak. Tidak bisa lagi. Indonesia sudah terjual, sudah tergadai kasino. Siapa yang salah? Pemimpinnya. Utanglah banyak. Manusia elok buruknya ke depan negeri ini tergantung kepada manusianya. Mulai dari yang kepemimpinan yang terendah, setiap pribadi kita elok atau buruknya kita menentukan. Keluarga kita baik atau jeleknya kita menentukan. Masyarakat awak, RT RW awak mau ramai, mau menjadi orang taat atau orang jahat, pemimpin RT-nya yang akan menentukan, RW-nya akan menentukan. Masaji aku menjadi banyak jamaahnya panu sesak ke depan ditentukan oleh warga jamaahnya di bawah pengurusnya. Tentukan kita Pak Ibu. Tidak ada makhluk lain yang akan menentukan dong. Jangan ditunggu-tunggu lagi, nak dolai. Kini apa penganawa? Kadipadiannya bumi ku mereka atau akan diperbaiki. Tergantung kepada manusia. Allah telah merencanakan sejak awal kehadiran manusia di bumi ini untuk memperbaiki bumi.
In uridu illal islaha mastata. Aku tidak bermaksud menciptakan kamu di bumi ini melainkan untuk melakukan perbaikan, perubahan, peningkatan. Selama kamu bisa, perbaikilah bumi ini. Selagi bisa, ayo perbaikilah. Menurut Bapak Ibu, bumi ini ke depan secara mentalnya makin baik atau makin jelek? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Ke depannya akan makin baik atau makin jelek? Payah nanya buik Pak. Kan ciknya baik atau jelek? Bapak? Oh. Kalau pengamatan Bapak Ibu, para ahli pendidikan, pengamat dunia, bumi ini ke depan akan makin jelek Pak. Apa? Makin jelek. Indikasinya sangat jelas Bapak Ibu. Sebagai contoh yang nyata yang dimulai dari pabrik manusia, Ustadz baru saja pindah tugas dari sebuah kecamatan yang padat, yang sedikit penduduk agamanya, Islamnya, kepada penduduk yang padat penduduknya. Apa tuh Pak Ibu? Peristiwa nikah. Dulu di sebuah kecamatan tuh nikahnya sebulan tuh antara 5 balik sampai 20 pasang. Kini kecamatan baru pindah peristiwa nikah sebulan tu 80 sampai 100 pasang sebulan. Di Padang Pak ada 3 kecamatan yang peristiwa nikahnya padat. Padang, Kecamatan Koto Tanga, Kuranji, dan Lubuk Bagaluang. Itu 3 kecamatan tu Pak Ibu. Setiap kecamatannya peristiwa nikahnya berkisar antara 80 sampai 100 pasang sebulan. Kalau hari-hari biasa, kalau hari-hari tertentu seperti sebelum Ramadan, sesudah Ramadan itu bisa 50 pasang sepekan. Berapa sebulan tu? Berapa tu? Apa yang mau kita sampaikan kepada Pak Ibu, calon-calon bapak, calon-calon ibu gua? Ada waktu Ustaz sidang akhir Mei kemarin, 9 pasang sekali sidang. Berapa? 9 pasang tu berapa udang Pak Ibu? 38. Ditanamkan agamanya, akidahnya, akhlaknya, lalu ditanya tentang ibadahnya, terutama solat. Kalian yang jadi bapak kau, yang jadi ibu kau, insya Allah kalau lancar-lancar rumah tangga kalian 10 bulan lagi anak. Berapa bulan Pak? 10 bulan lebih kurang lagi anak. 9 balik itu Pak, ditanya tentang solat 5 waktu, nasilang balik Pak, ciek na sembayangnya Pak. Tu lillah menjawabnya Pak, karena sudah ditanamkan akidah, akhlak tentang sifat Allah, tentang syahadat. Nak kamu mungkinnya berutul doh, karena takwi dah tahu sifat Allah yang maha mendengar, melihat, maha ada. Yang wanita nasilang balik itu baduonya, calon laki ndaklah solat lah hancur. Jadi kini Pak, pemimpin bumi ke depan akan makin rusak karena bermula dari hulunya. Hulunya siapa? Orang tuanya. Pemimpinnya orang tuanya. Jadi kalau lauk kebusuk Pak, ikan kebusuk, mana busuk lu, kepala atau ikunya? Kalau ikan yang busuk tu kepala dulu atau badannya? Kepala, kini kepala tu Pak. Taruh kate, kepala kini nak kanai. Jadi akan rusak. Kalau nak capek-capek mengambil kesempatan, mengambil alih, negeri ini ke depan akan merusak. Lihatlah anak-anak kita Pak kini, barak makin jauh je agama, nak kenal, nak perlunya solat lagi. Bahkan muncul akal manusia kini, nak perlu lagi solat lagi, ibadah lagi. Nak ada lagi akhirat tu doh. Nyolah berpaham ateis, anti Tuhan. Jadi sadarlah Pak Ibu, bangkitlah umat Islam. Kalau negeri ini mau baik, ya pimpinlah bumi ini menurut petunjuk Al-Quran.
Kalau tidak, kita akan menunggu kehancuran. Semoga kita, Bapak Ibu, mari kita jalankan perbaikan ini dengan cepat, mulai memperbaiki setiap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Semoga kita akan mendapatkan harapan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu bumi yang baik, aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita semua cepat bangkit, tidak lagi menoleh kiri kanan, muka belakang, akan menunggu makhluk lain yang akan memimpin bumi. Jangan, karena kita sendiri makhluknya. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.